warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Min Amrina Rasyad, NIM 25208047. Mata kuliah Pendidikan Keluarga Negara. Dosen pengamat Bu Ani Maratul Hamidah, MPDI. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Pada masa penjajahan Belanda, para pemuda Indonesia menyadari bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk meraih kemerdekaan. Pada terlepas dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, budaya, hingga warna kulit yang beragam, semua itulah yang selalu menjadi semangat kami dalam menciptakan berbagai inovasi dalam setiap produk, karena kamu adalah inspirasinya. Halo teman-teman, kalian mikir nggak kayak budaya luar di masa sekarang itu makin populer, sedangkan budaya kita sendiri itu hampir terlupakan. Nah, kejadian seperti ini itu sudah masuk dalam kategori tantangan identitas nasional yang sedang kita hadapi di masa sekarang. Di sini, saya akan menjelaskan apa aja sih tantangan identitas nasional. Contohnya apa aja dan solusinya itu bagaimana. Di next video. Sebelum menjadi negara kesatuan seperti sekarang, Indonesia pernah menjadi sebuah negara federasi yang disebut sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk berdasarkan kesepakatan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Saya sebagai warga Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oke teman-teman, jadi dari visual tersebut, identitas nasional adalah jati diri bangsa Indonesia. Ia mencerminkan nilai-nilai, budaya, bahasa, dan semangat yang mempersatukan lebih dari 270 penduduk dari Sabang sampai Merauke. Identitas ini terlihat dari bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta nilai-nilai Pancasila yang kita pegang bersama. Tapi, di zaman sekarang, globalisasi dan digitalisasi sangat amatlah miris. Sebagaimana menjaga identitas nasional bukan perkara yang mudah.
tantangan yang pertama, yaitu tantangan globalisasi dan budaya asing. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Budaya luar mudah masuk lewat media sosial, musik, film, dan tren lainnya. Ini membawa manfaat yang mana kita bisa belajar hal baru. Tetapi, kalau tidak hati-hati, kita bisa kehilangan jati diri bangsa. Banyak anak muda lebih bangga pakai bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Padahal mencintai bahasa sendiri juga bentuk cinta tanah air. Tantangan yang kedua, yaitu tantangan teknologi dan media sosial. Media sosial bisa jadi alat memperkuat identitas nasional, tetapi juga bisa merusaknya. Banyak hoax, ujaran kebencian, dan gaya hidup konsumtif yang menyebar tanpa filter. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan mulai tergeser oleh gengsi dan popularitas. Tetapi kabar baiknya, banyak juga anak muda yang pakai media sosial untuk hal positif, seperti memperkenalkan budaya lokal atau berbagi semangat toleransi. Tantangan yang ketiga, yaitu menurunnya rasa nasionalisme. Salah satu tantangan lain adalah menurunnya rasa nasionalisme. Banyak yang mulai apatis terhadap isu kebangsaan. Upacara dianggap membosankan. Hari kemerdekaan hanya untuk lomba, bukan momen refleksi perjuangan. Padahal nasionalisme bukan cuma upacara, tapi tentang kepedulian rasa cinta terhadap tanah air di kehidupan sehari-hari. Tantangan yang keempat, yaitu politik identitas dan persatuan. Sebagaimana kadang kita lebih membela kelompok, suku, atau pandangan sendiri.
Padahal Indonesia berdiri karena keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan, tapi fondasi persatuan kita. Kalau kita saling menghargai perbedaan, maka identitas nasional akan semakin kuat. Merupakan warisan Indonesia yang sudah terkenal di kalangan internasional. Sudah mengetahui apa saja tantangan identitas nasional. Sekarang kita masuk pada bagian bagaimana sih cara menjaga identitas nasional di era modern. Mulai dari hal kecil. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Yang kedua, cintai budaya dan produk lokal. Yang ketiga, hargai perbedaan dan sebarkan semangat Pancasila. Dan yang keempat, gunakan teknologi untuk hal yang membangun semangat persatuan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini, baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja tantangan identitas nasional, juga bagaimana solusi cara tetap menjaga identitas nasional di era modern ini. Nah, kadang kita sibuk cari jati diri di dunia digital, padahal jati diri kita sudah ada dan sudah kita punyai, yakni namanya Indonesia. Jadi, kalau kalian lagi bingung mau ikut tren yang mana atau tren luar negeri yang mana, ingat saja kita punya banyak tren lokal yang keren. Dari rendang yang masuk makanan terenak sedunia, sampai batik yang bisa dipakai dari kondangan sampai wawancara kerja. Jadilah generasi yang update tapi nggak terhapus identitasnya. Saya Min Andrina Rosyada pamit dulu untuk mengupload konten cinta Indonesia sebelum sinyalnya hilang.